Shalom teman-teman terkasih, puji Tuhan kita masih dapat merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hidup baru. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, saya akan memberikan waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah persekutuan Taruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 10, Kupuji kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia. Diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu. Di mana-mana tertera kuatan tangan-Mu. Taman yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung dan topang menderu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Kakak yakin dan percaya kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat ya dalam mengikuti persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Kami boleh beristirahat dengan nyaman dan bangun dengan keadaan tubuh yang lebih segar. Tuhan, sebentar kami akan mendengar dan membicarakan firman Tuhan. Tuntunlah kami lewat Roh Kudus untuk memahami ayat Alkitab yang kami baca dan jadikan pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kejadian 37 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kejadian 37 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kakak akan membacakan bagi kita semua. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, kalian masih ingat nggak cerita waktu adik-adik masih di sekolah minggu nih tentang Yusuf?
Yusuf adalah seseorang yang sangat dibenci dan sangat tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Lalu oleh saudara-saudaranya ini, Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kosong. Kemudian dari sumur yang kosong itu ia diangkat lagi oleh saudara-saudaranya juga. Kemudian dia diangkat itu dengan tujuan untuk agar dia dijual kepada seorang saudagar. Nah, oleh saudagar itu Yusuf dibawa dan dijual kepada Potifar, seorang kepala pengawal dari Raja Firaun di Mesir. Kalian pasti masih ingat kan? Soalnya ini ceritanya sangat menarik. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama bapaknya dari Yusuf? Ya benar, nama bapaknya Yusuf adalah Yakub. Nah, Yakub ini adik-adik memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mari kita sebutkan satu-satu namanya. Yang pertama adalah Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima Dan, yang keenam Naftali, yang ketujuh Gad, yang kedelapan Asher, yang kesembilan Isakar, yang ke-10 Zebulon, yang ke-11 anak perempuannya Dina, yang ke-12 Yusuf, dan anaknya yang terakhir yang ke-13 adalah Benyamin. Wah, banyak sekali ya adik-adik anaknya Pak Yakub ini. Kalau zaman sekarang kita pasti sudah sangat jarang ya melihat orang yang memiliki anak sebanyak ini. Nah, adik-adik, dari ke-12 anak laki-laki yang tadi kita sudah sebutkan, ternyata Bapak Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf daripada kepada saudara-saudaranya Yusuf. Nah, hal ini membuat abang-abangnya Yusuf itu nggak suka sama Yusuf. Nah, puncak ketidaksukaan mereka kepada Yusuf adalah ketika bapaknya mereka, Pak Yakub ini, memberikan jubah yang sangat bagus dan sangat indah kepada Yusuf, tapi kepada saudara-saudaranya nggak dikasih. Nah, namun adik-adik, ada hal yang sangat menarik dalam dirinya Yusuf. Meskipun ia tahu ia adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub ini, dari orang tuanya, Yusuf ini tetap memiliki karakter yang moralitasnya baik. Dia tetap menjadi anak yang baik. Nah, meskipun ia sangat muda, 17 tahun ya tadi, ia mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, ia juga selalu melaporkan perbuatan-perbuatan kakak-kakaknya, abang-abangnya yang jahat kepada dia. Dia melaporkan kepada ayahnya. Nah, adik-adik, karakter dan moralitas yang baik ini ternyata menjadi awal pembentukan pribadi seorang pemimpin yang berintegrasi dan yang berkenan bagi Allah. Keberanian Yusuf dalam menyatakan kebenaran merupakan cerminan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, meskipun akan diperhadapkan dengan resiko yang berat. Nah, hal inilah yang diterima oleh Yusuf. Dia dimusuhi, dia dibenci, dia dicaci maki, bahkan dia dikucilkan dan dibuli oleh abang-abangnya sendiri, oleh abang dan kakaknya. Nah, adik-adik, dari cerita ini, apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan Yusuf? Yang pertama, kita harus mau mulai untuk melatih diri dan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran meskipun usia kita ini masih sangat muda. Dan kemungkinan resiko yang kita terima itu pasti berat. Misalnya, kita akan dikucilkan, kita dimusuhi, bahkan kita dibenci teman, kita dibully. Tapi kita harus tetap memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran adik-adik. Yang kedua,
Kita harus berani menyatakan kebenaran, dan menyatakan kebenaran itu tidak sama artinya dengan membicarakan kejelekan, kekurangan, dan keterbatasan orang lain. Menyatakan kebenaran itu lebih kepada sikap mengungkapkan kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dapat mempengaruhi kebaikan atau kedamaian orang banyak. Lalu hal yang ketiga yang akan kita pelajari, yang harus kita pelajari adalah kita harus cinta damai dan suka mengampuni seperti sikapnya Yusuf. Meskipun ia tahu persis bahwa ia sangat dibenci oleh abang-abangnya, oleh saudara-saudaranya, Yusuf itu tidak pernah berniat membalaskan kejahatan-kejahatan saudaranya. Meskipun ia tahu ia adalah kesayangan ayahnya Yakub. Nah, sebenarnya dia bisa aja kan membalas kejahatan kakak-kakaknya itu, tapi dia enggak, adik-adik. Dia tetap mengandalkan Tuhan, lalu karena dia mengandalkan Tuhan itu, jadi dia menjadi cinta damai. Dia memaafkan kepada kakak-kakaknya itu. Nah, lalu hal yang selanjutnya, yang keempat, kita harus memiliki karakter seorang pemimpin yang bijaksana, yaitu selalu memikirkan dan mendahulukan kepentingan dan keselamatan serta kebahagiaan orang banyak. Gitu adik-adik. Nah, begitu ya. Pribadi dan karakter seorang pemimpin itu ditempah atau diasah mulai dari masa mudanya. Tetaplah adik-adik menjadi taruna yang tangguh, semangat, dan berani. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mengenakan seperti dibenci atau dimusuhi teman, karena kita memiliki sikap kayak Yusuf tadi, kita harus mau belajar untuk mengampuni dan belajar berlapang dada untuk hal itu ya adik-adik. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Semoga Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk memahami dan menjadikan kita pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 112 bait yang pertama, Yesus beri ku nampakkan perangaimu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul walaupun di via YouTube ini ya Bapak. Kami mau berdoa untuk persekutuan turunan kami ya Bapak. Berkatilah persekutuan ini agar bisa menjadi saluran berkat bagi sama kami. Dan kami juga mau berdoa untuk kakak layan turuna yang sudah memberitakan firman-Mu kepada kami. Berikanlah mereka kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang berlimpah. Dan kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menjadi saluran berkat bagi sama kami. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua dan pekerjaan mereka. Berkatilah setiap pekerjaan mereka ya Bapa, lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin negara ini ya Bapak, agar mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan tugas mereka masing-masing ya Bapak. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami dan segala programnya. Tuhan, kami berdoa agar
program-program yang sedang dilaksanakan oleh gereja kami ini dapat berjalan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta kami, untuk para majelis, untuk orang-orang yang bekerja di gereja kami, untuk mugar, untuk kakak-kakak tim multimedia, dan bahkan soundman, bahkan Bapak Satpam yang menjaga gereja kami. Tuhan berkati semuanya dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan yang memberkati dan melindungi. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk Pelkat PKLU yang sedang berulang tahun. Tuhan yang selalu menambahkan sukacita dalam diri opung-opung, oma dan opa kami. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menyertai mereka di masa usia mereka yang indah. Tuhan yang selalu menjadi teman yang setia. Tuhan, kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sedang dan telah terlaksana di Indonesia ini. Tuhan yang memberkati seluruh kegiatannya, Tuhan memberkati pemerintah kami yang melaksanakannya. Tuhan bukakan pintu hati orang-orang yang belum mau vaksin, agar kami Indonesia ini khususnya dapat pulih dan kami bisa kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan berikan adik-adik kami ini kesehatan, jauhkan dari segala penyakit Tuhan Yesus, dan berkati mereka selalu Tuhan dalam pendidikan mereka. Untuk adik-adik yang belajar tatap muka ataupun dengan yang online, Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan yang tetap memberikan semangat kepada mereka. Tuhan yang memberikan mereka hati yang giat dalam belajar dan tetap bersukacita walaupun mungkin mereka lebih sulit untuk mengerti materi. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan mereka kemampuan untuk itu. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik, teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami di usia yang baru ini, agar kami tetap menjadi garam dan terang di lingkungan kami, dan kami tetap menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang belum bisa ikut bersekutu bersama kami pada pagi hari ini. Tuhan yang tetap memberkati mereka di segala kesibukan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, agar mereka minggu depan bisa menyempatkan diri untuk bersekutu bersama kami. Tuhan, inilah doa kami. Masih banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami yakin Tuhan yang paling tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 129, bait yang pertama, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu
adik-adik, kita sudah sampai kepada akhir ibadah kita. Kita akan kembali kepada tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Biarlah kita boleh belajar dari Yusuf yang memiliki sifat yang bijaksana, yang baik hati, yang cinta damai, yang berani menyatakan kebenaran, dan tetap mau mengampuni orang lain, meskipun ia tahu ia dibenci. Mari adik-adik kita tutup ibadah ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh terlaksana pada pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh kakak Layan kepada kami. Tuhan, ajar kami dan izinkan kami untuk memiliki sifat dan karakter pemimpin seperti Yusuf yang bijaksana, baik hati, cinta damai, dan mau menyatakan kebenaran, berani, dan mau belajar untuk mengampuni orang lain. Tuhan berkati kami seminggu ke depan. Tuhan berkati sekolah kami. Tuhan juga jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, dan Tuhan yang menyertai semua kehidupan kami. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih kepada kakak Layan yang sudah memberitakan firman pada pagi hari ini. Dan saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir dalam ibadah online ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Selalu rajin pakai masker ketika keluar rumah dan rajin cuci tangan. See you in IHM PT minggu depan ya teman-teman. Selamat hari Minggu.